Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mayadi Febriani, NIM 206190045. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan video pembelajaran dengan materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Poin-poin terpentingnya yang pertama yaitu pengertian litosfer dan batuan penyusun litosfer. Yang kedua, bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Dan yang ketiga, bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Yang pertama yaitu pengertian litosfer dan batuan penyusun litosfer. Pengertian litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos dan sper. Litos artinya batuan dan sper artinya lapisan. Jadi litosfer disebut juga dengan kulit bumi. Selanjutnya, batuan penyusun muka bumi. Litosfer terbentuk dari berbagai macam jenis batuan. Batuan adalah massa yang terdiri dari satu atau berbagai macam dengan komposisi kimia yang tetap sehingga dengan jelas dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Induk dari segala bebatuan adalah magma. Batuan yang ada di bumi selalu mengalami daur atau siklus. Daur atau siklus batuan merupakan proses dari mulai pembentukan, penghancuran, hingga pembentukan kembali batuan. Macam-macam batuan penyusun muka bumi antara lain batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selanjutnya, bentuk muka bumi akibat tenaga endogen. Yang pertama ada vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa naiknya magma dari bagian dalam bumi, sehingga sebagian magma muncul ke permukaan bumi dan sebagian lagi menyusup ke dalam lapisan kerak bumi. Vulkanisme merupakan gejala yang ditunjukkan oleh gunung berapi. Yang pertama gejalanya yaitu terbentuknya dapur magma di lapisan dalam kerak bumi. Adanya intruksi magma, ekstruksi magma, material letusan gunung api, adanya gejala pravulkanik dan gejala pasca vulkanik, dan adanya bencana dan manfaat keberagaman gunung api. Yang kedua yaitu tektonisme. Tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan terjadinya perubahan letak atau bentuk kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan lempeng tektonik dibedakan menjadi dua macam, yaitu orogensi dan epirogenesis. Orogensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan lipatan dan pembentukan patahan. Selanjutnya, epirogenesis dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesis positif dan negatif. Yang ketiga yaitu seisme, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan gempa bumi. Gempa bumi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama gempa bumi runtuhan, yang kedua gempa bumi vulkanik, yang ketiga gempa bumi tektonik. Itu berdasarkan penyebabnya. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dalam. Selanjutnya melihat dari intensitasnya, yaitu adanya mikroseisme dan makroseisme. Selanjutnya yaitu bentuk muka bumi akibat tenaga eksogen. Yang pertama pelapukan. Pelapukan merupakan proses perusakan dan penghancuran massa batuan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh cuaca, angin, dan organisme. Berdasarkan proses terjadinya, pelapukan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pelapukan mekanis. Pelapukan yang terjadi secara mekanis. Yang kedua, pelapukan kimiawi.
Pelapukan batuan atau material lainnya yang terjadi akibat perubahan struktur kimia material yang melalui reaksi. Selanjutnya, pelapukan organis atau pelapukan biologis, yaitu pelapukan yang disebabkan makhluk hidup, yaitu binatang, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua yaitu erosi. Erosi merupakan proses pengikisan terhadap batuan atau tanah yang terjadi oleh air, angin, dan glester atau es. Jenis erosi berdasarkan zat pelarutnya yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Yang kedua, jenis erosi berdasarkan kecepatannya yaitu erosi geologi dan erosi tanah. Selanjutnya, erosi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemiringan lereng atau topografi, karakteristik tanah, vegetasi, iklim atau curah hujan, dan manusia. Hasil proses pengikisan antara lain bukit sisa, peneplain, kanyon, jembatan alam, dan monumen alam. Yang ketiga yaitu mass wetting, yaitu perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mass wetting antara lain kondisi alamiah material, kadar air yang terkandung dalam material, kemiringan dan kestabilan lereng, dan gempa bumi, banjir, dan peristiwa geologi lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk mass wetting yaitu tanah longsor, tanah amblas atau ambruk, tanah nendat, tanah mengalir, lumpur mengalir, dan rayapan tanah. Yang keempat yaitu sedimentasi. Sedimentasi merupakan terbawanya suatu material oleh air, angin, dan air laut dan es atau glester yang kemudian diendapkan pada suatu tempat. Proses sedimentasi dibedakan menjadi 4, yaitu sedimentasi fluvial, sedimentasi marine, sedimentasi glasial, dan sedimentasi aeolis. Sedimentasi fluvial dibagi antara lain dataran tinggi, kipas aluvial, tanggul alam, gosong sungai. Sedangkan sedimentasi marine dibagi antara lain tombolo dan spin. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.